Ya, itu kan KPK itu sendiri berdiri di eksekutifnya negara ini. Jadi KPK itu berhak untuk menangani kasus-kasus korupsi yang ada di negara kita Oke, ini. siap. Berarti itu udah baca undang-undang KPK-nya ya? Sampun. Yang sebelumnya sama yang sesudahnya? Ya, sampun. Undang-undang KPK itu nomor berapa sih yang sebelumnya? Nah, itu kurang tahu saya. Halo semuanya, sekarang udah ada di balai kota dan pas hari ini lagi ada demo tentang kayaknya tentang undang-undang RUU yang mau disahkan oleh pemerintah sih. Oke, langsung aja kita tanya-tanya kepada para pendemo sih apa alasan mereka demo di sini. Oke, let's go. Oke guys, ini ada salah satu teman kita lagi. Halo bang. Belum. Oke. Fakultas apa dari mana ini? Fakultas Hukum dari UMM. Oke. Ini lagi demo apa ini? Membahas mengenai RUU KPK. Kenceng aja, aktivis. Saya gini mas ya, saya bukan aktivis sebetulnya. Terus kesini ngapain cok? Di sini saya cuma membantu teman-teman support. Oke, ini kayaknya demo tentang RUU KPK sama RUU KUHP ya? Gimana pendapatnya? Kalau RUU KUHP ini saya juga nggak paham ke permasalahan RUU KPK. Nah, KPK-nya aja dibahas, pokoknya paham, ayo. Ya, Oke, siap. jadi sebenarnya yang disalahkan ini bukan KPK-nya atau apa ya, para pelaku di KPK sendiri. Sebenarnya kan yang dipermasalahkan sini peraturan yang dirubah yang revisi KPK. Dirubah itu tambah baik apa tambah buruk loh? Bobrok. Oh, tambah buruk ya? Tambah buruk. Oke. Nanti melemahkan KPK sendiri. Ya sebenarnya DPR sendiri gemuknya ingin bercanda di sini. Ingin bercanda dalam artian ingin bebas melakukan apapun, terutama mengenai Korupsinya tambah gampang gitu ya? cakep. Jadi makin kaya, makin gemuk, mungkin kurus-kurus di sekarang ya. Iya. Jadi mana ada DPR-nya sekongkol lah. Sekongkol. KPK yang badan independen yang harus izin dari pengawas, katanya pemerintah. Pengawas dari pemerintah bukannya itu berarti bawahan pemerintah. Ya lucu kayak gitu kan mas. Ya intinya di situ aja. Undang-undang KPK itu yang melemahkan KPK itu mana sekarang? Lebih permasalahan penyadapan. Penyadapan yang pertama, terus apa lagi? Pengawasan, perubahan dari pengawasan sendiri dari yang dinaungi oleh pemerintah kayak gitu kan mas. Terus itu ya katanya KPK sekarang jadi PNS ya? Nah, pakai iya. PNS lucu gitu Iya, mas, independen kok PNS ya gitu kan. Berarti sampean udah baca undang-undang KPK belum? Belum mendalami banget, cuman Udah dikit-dikit ya? Dikit-dikit. Undang-undang KPK? Iya. Yang baru udah? nggak mau lihat misalnya mas. Yang lama udah? Udah, tapi dikit-dikit. Undang-undangnya nomor berapa itu? Aduh lupa sih. Oke, lupa. Terima kasih ya waktunya. Ini saya minta waktunya sebentar. Oke. Ini kan dari teman-teman mahasiswa kan lagi berdemo. Iya. Saya boleh tahu demonya mengenai apa? Tentang tuntutan pencabutan RUU KUHP sama KPK. Kalau KPK kan sudah disahkan, tapi cuma ada pertimbangan karena kita juga ingin KPK ini ya sedia kalanya kayak pertama kerjanya, tapi yang menjadi utama adalah RUU KUHP. Karena di pasal-pasal tersebut sudah jelas pasalnya karet yang juga pasal yang tidak masuk akal. Bisa dikasih contoh mas? Kira-kira pasal apa yang paling ditekankan pada para mahasiswa? Oke, kalau dari saya sendiri pribadi ya, saya kira yang paling lucu itu adalah hewan yang masuk ke rumah tetangga. Oh, itu yang KUHP ya mas ya? Iya, kecil KUHP tadi kan, RKUHP. Nah, gitu kan sebuah kelucuan kan. Kok masuk ke rumah seseorang itu dikenakan denda 1 juta. Kemudian terkait tentang barang seorang putih ketika dia diperkosa dan menggugurkan itu dikenakan hukuman dan denda. Jelas itu kan sebuah lucuan juga, ya kan? Masa seorang cewek minta pertanggungjawaban tapi dikena denda dan hukuman? Kalau untuk masalah hewan ternak yang masuk ke karangan rumah tetangga, bukankah sudah pernah ada aturan sebelumnya yang menjelaskan tentang itu? Bahkan dengan adanya RUU KUHP yang sekarang
hewan yang masuk dalam hewan ternak yang masuk dalam perkarangan rumah tetangga itu, bahkan hukumannya sekarang jauh lebih rendah daripada yang sebelumnya. Mungkin pernah tahu atau pernah baca? Kalau itu sebenarnya saya belum tahu terkait ya hewan yang pekarangan orang. Tapi kalau misalnya bagi sebuah kelucuan kan hewan ini kan bisa pemilik hewan dikenakan denda. Mungkin saya sempat dengar terkait undang-undang tersebut yang memutuskan bahwa hewan barang siapa hewan yang hewan pemilik hewan tersebut ya akan dikenakan denda. Tapi lucunya kan di situ seekor hewan hanya dikena denda. Kenapa kok orang-orang yang kayak korupsi ini malah dibatasi, terutama di KPK tersendiri? KPK ketika pengen memberantas korupsi malah dikasih pembatasan bagaimana adanya pengawasan, padahal di internal kalau mengaca dari di Hong Kong itu ada ICW apa ICC kan, dan terkait pengawasan internal. Tapi mereka sudah memiliki, kenapa harus ada pengawasan kembali dari pihak yang diminta dari anggota DPR sendiri? Dan kelucuan kan, nah di situ ada indikasi oligarki, bahwasanya mereka ingin anggota mereka aman. Kenapa? Isi dari KPK, pasal KPK tersendiri, tuntutan mereka, tugas dari pengawas tersebut itu kan terkait ini, bahwasanya ada pengesahan terkait kalau pengecekan, kemudian apa lagi? Di antaranya itu saya lupa apa. Nah itu kan seakan-akan bukan memberikan kejelasan kepada KPK, tapi memundurkan. Oke. Ya. Oke guys, kita udah sama salah satu pengunjuk rasa di Balai Kota Malang guys. Ini namanya siapa Mas? Nama saya Hasbi dari UMM. Di sini udah dari jam berapa ini tadi? Dari pagi jam 8. Oh, gimana Mas? Ini kan mau unjuk rasanya tentang apa sih hari ini tadi? Tentang RUU KUHP sama RUU KPK ya? RUU KPK. Terus itu gimana kritikannya, pendapatnya tentang RUU KUHP sama KPK? Intinya teman-teman dan semua aktivis yang turun ke jalan hari ini tuh menolak sebelum RUU ini ditolak sama DPR, kita tidak mau pulang. Kenapa kok harus ditolak ya? Ya karena di dalam RUU itu sendiri banyak ketimpangan yang banyak menguntungkan KPK itu sendiri. Banyak menguntungkan para koruptor-koruptor dan merugikan koruptor ya. Ya, Oke, dan kita merugikan. mulai dulu dari yang KUHP ya, Ya, Mas ya. KUHP. KUHP-nya ini kan ada banyak pasal-pasal yang Ya. bermasalah ya. Ya. Salah satunya apa itu? Banyak kan pasal-pasalnya ya. Yang saya tahu itu ini pelemahan para koruptor itu cuma dipidanai 2 tahun. Yang awalnya itu 4 tahun jadi 2 tahun. Terus dendanya itu yang awalnya 200 juta diturunin jadi 10 juta. Oh, itu emang ada koruptor cuma 2 tahun itu? Ada. Oh. Itu di RUU KUHP. Oh, di RUU KUHP. Kalau Ya. yang di Maksimal ini, atau minimal? maksimal atau minimal itu nggak tahu ya. Pokoknya dilihat aja Ya, nanti ya. Ya, dilihat aja nanti. Kalau yang KPK, Kalau yang KPK itu kayak penyadapan kita harus lapor dulu ke ini Betul. pihak terkait. itu salah satunya ya, yang nggak perlu izin. nggak perlu izin Itu seharusnya. yang nggak setuju para mahasiswa ya. Ya, itu yang nggak disetujui para mahasiswa dan para warga-warga sini juga. Terus itu aja berarti. Itu aja. Yang KPK itu aja, seharusnya menyadap itu nggak perlu izin. Seharusnya nggak perlu izin. Ntar kalau kita izin, semisalkan ketika mau menyadap, nanti penyadapan itu bocor. Jadi ketahuan para koruptor dan koruptor Nggak itu jadi ya, ini nggak jadi ketangkep ya. Ya, nggak jadi ketangkap. Kalau kayak gitu kan bertentangan sama undang-undangnya ITE tentang informasi, kerahasiaan informasi kan, nanti gimana itu? Ya, itu kan KPK itu sendiri berdiri di eksekutifnya negara ini. Jadi KPK itu berhak untuk menangani kasus-kasus korupsi yang ada di negara kita Oke, ini. siap. Berarti itu udah baca undang-undang KPK-nya ya? Sampun. Yang sebelumnya sama yang sesudahnya. Ya, sampun. Undang-undang KPK itu nomor berapa sih yang sebelumnya? Nah, itu kurang tahu saya. Oke, thank you Mas. Lanjutkan. Siap. Oke. Thank you Mas, thank you.